DPI episode malam ini, Istanbul gak lagi indah buat Liverpool. Ada kebangkitan di Anfield? Barcelona beruntung bawa pulang poin dari St. James's Park. Wakil Inggris buktikan kapasitasnya nanti malam, selengkapnya hanya di DPI. Ada loh tim yang 2 kali kalah sama Galatasaray. Turki yang tadinya menjadi sebuah memori yang indah, tiba-tiba hari ini menjadi kenangan yang buruk. Ya kan? Dan seperti ada ungkapan yang mengatakan ya, JM Team, yang menang merayakan, yang kalah menjelaskan. Jadi bagaimana klarifikasinya Rizal Pahlevi? Ya, mau ngomong apa lagi ya sebenarnya ya. Udah habis nih klarifikasinya nih. Iya, jelek banget mainnya juga. Nanti kita bakal bahas lebih dalam lagi. Tapi intinya mainnya emang jelek dan layak kalah dari Galatasaray. Tenang, gak apa-apa. Memang suka ada kegemas-gemasan tersendiri ya, terutama dari para fans. Apalagi nih fans yang satu ini nih yang kena drama di menit-menit akhir. Bagaimana rasa nyeseknya Bapak Firsi Idris? Bisa nggak yang 10 detik terakhir aja gitu nggak dimasukin ke waktu gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa Langsung lah. selesai aja. Susah-susah Gitu bertahan. nah. Ya udahlah, apa boleh buat? Diterima aja. Terima aja kita. Seri loh, kok nggak berseri-seri? Itu dia. Itu dia. Padahal bisa menang ya. Padahal bisa menang. Cerita lama terulang kembali. Hai. Yes. Dan pastinya ada dia yang paling ujung, Aldi Bawasier, yang sudah semakin siap untuk menghadapi final Champions League karena kelihatannya Barcelona mainnya nggak sebagus itu juga ya dia. Gimana dia? Kan Arsenal juga belum tentu masuk final. Padahal kita nunggu Siap-siap Jumawanya dia. loh. Arsenal belum tentu menang lawan Leverkusen. Game by game. Game by game, Game step by by step. game. Leverkusen loh, hati-hati. Assalamualaikum. Ini banyak banget langsung yang komentar. Semoga bulan puasanya nambah ya. Semoga bulan Ramadannya makin panjang untuk bisa melihat Aldi, Aldi dalam yang versi yang versi seperti seperti ini. ini. Karena jarang terjadi ya kan. Ini seru banget ya buat Jam Team semuanya. Evelyn juga kangen banget menyapa kalian semua yang sudah setia selalu menonton Dewan Pundit Indonesia. Apalagi terutama di Geng DPI Rabu Rame Bukan Kaleng-kaleng. Evelyn bikin informasiin dulu nih buat kalian semuanya. Ada informasi penting nih. Siapa tahu ini buat JM Team semuanya nanti bisa menjadi sebuah ingatan yang baik gitu ya. Sebuah tips yang baik untuk kalian semua. Pernah gak sih tuh kalian ya JM Team pagi-pagi nih kalian mau berangkat kerja, terus kalian starter mobil kalian malah ngadat. Nah itu tandanya nih, tandanya aki kamu udah lemah. Sekarang udah ada solusinya. Ada aki GeForce, produk asli Indonesia tapi kualitasnya kelas dunia ya. GeForce ini dirancang khusus buat iklim tropis Indonesia, jadi tahan panas, tahan macet, dan kuat di kondisi jalanan kita. Sekali starter langsung nyala. Ada juga pilihan maintenance free, jadi kamu nggak perlu isi air aki lagi, tinggal pakai aja pokoknya ya. Dan variannya juga sudah lengkap loh, dari motor harian sampai mobil SUV semuanya ada. Cek langsung aja yuk di geforcesantini.com atau di Instagram @geforce_id. Jadi kalau kamu pengen aki yang awet, kuat, dan siap nyala kapanpun, pilihlah GeForce, aki jagoan dari Indonesia. Wow. Suka banget nih sama semangatnya di DPI Rabu nih ya. Dan langsung aja kita buka juga dengan 2 laga yang sangat-sangat ugal-ugalan. Ini bisa dibilang salah satu pembantaian ya yang bisa kita nikmati dan saksikan bersama-sama loh hari ini ya. Bahkan ada Pochettino hadir di sana, tapi tampaknya hadir untuk melihat betapa tidak pantasnya Spurs ada di babak ini. Sepakat nggak Di? Iya, sebenarnya ini yang harus duduk di sini Mas Haryo ya. Karena Mas Haryo mengatakan, ya Spurs bagus di Liga Champion di fase group stage ini Peringkat itu 4. itu. Hah? Peringkat 4. Peringkat Otomatis lolos ya. hasil Otomatis doang, ya kan? Angka-angka tidak bicara. Itu dia, lihat mainnya. Ya kan, cuman buat gua ya seperti gua katakan gitu lah, emang Spurs nggak layak ada di sini. Emang levelnya kalaupun nggak Europa League, Conference League lah. Gitu dengan pembelian pemain, dengan nilai
transfer pelatihnya gitu kan. Stadion yang luar biasa bagus. Walaupun emang akses ke sana emang ya beda ya sama ke Arsenal, ke Chelsea, Fulham gitu beda di London gitu. Jelek emang jelek. Cuman ya sangat disayangkan ya. Kita pikir paling nggak menuju Championship artinya turun kasta. Bukan Champions League ya, Championship. Itu di bawah Premier League artinya Evelyn. Kita pikir menuju turun Tottenham paling nggak bisa dibanggakan di Liga Championnya lah gitulah. Ini enggak. Udah jelek di Liga Champion makin jelek. Lihat Newcastle dong. Di Liga jelek, paling enggak di Champions League ya ada sedikit yang bisa dibanggakan lah gitu kan. Iya dong. Ini Tottenham enggak. Karena apa? Pelatihnya jelek, pemainnya jelek, ya kan? Apalagi bisa dibanggakan sama tim ini. Jadi semakin cepat tim ini keluar dari Liga Champion, semakin baik untuk semuanya. Jadi Berarti nggak aman nih pelatih ya? Padahal pelatih kan kemarin baru ganti. Ini Iya. yang baru pun tidak. anggap aja Tottenham nggak ada pelatihnya. Gitu. Karena ada pelatih pun melakukan sebuah hal yang buat gue sangat-sangat merusak sepak bola. Yaitu Lu punya kiper sebagus Vicario. Kalau gue bilang Vicario jelek, gue bakal diserang dan itu sebuah hal yang bodoh. Tapi Vicario kiper bagus, gue harus bilang. Yang lagi jelek. Sebenarnya nggak apa-apa. Yang lagi jelek, Iya. oke. Formnya Tapi lagi drop. Malah lu percayain. mainkan Kinski. debut Gua- lagi ya. Gue belum debut karena emang gue nggak pernah lihat dia main gitu. Gue kan nggak buka statistiknya Tottenham ya ngapain juga gitu. Cuman buat gue oke, kiper ini melakukan 3 kesalahan. Cuma kan 3 kesalahan yang sangat unfortunate. Iya. Pleset apa bahkan Van de Ven pun kepleset. Kenapa nggak diganti? Kalau emang alasannya lu gue ganti karena kepleset. Buat gue lu mengganti kiper semuda dia 22 tahun. 22. Ya, mengganti dengan di event sebesar ini, dengan sebuah panggungnya sebesar ini, buat gue ini akan merusak sekali kualitas mental dan well-being dari seorang Kinski. Iya. Mungkin kiper ini bagus, mungkin Kinski bagus. Ramsdale juga bukan sekali 2 kali bikin kesalahan. Kiper bagus, David Raya, apakah nggak pernah bikin kesalahan? Bikin kesalahan. Tapi apakah kepercayaan pelatih jadi hilang kepada dia? Nggak juga. Dengan pemain terbaiknya, dengan pelatih terbaiknya pun, Tottenham pasti kalah sama Atleti. Pasti. Cuman dengan lu mengganti pemain dengan tiba-tiba di tengah laga seperti itu, apa yang lu harapkan? Gua sebagai musuh dari Tottenham, gua pengen sedikit berpihak kepada kiper ini. Karena dia masih muda, mungkin karirnya bagus, cuman gara-gara si Tudor ini, gue takut pemain ini nggak punya karir. Gue takut nih orang nggak pernah kelihatan lagi. Lebih trauma ya ke arahnya. Jatuhnya takutnya trauma gitu. Atletik itu tim yang luar biasa, bagus. Iya. Jangan dianggap sebelah mata. Lu punya Julian Alvarez yang sebagus itu di depan gitu. Tottenham siapa yang mau ngelawan? Nggak ada, pasti kalah Tottenham. Cuman ya lu udah punya Vicario, kenapa nggak jadi starter aja? Daripada diganti gitu kan Iya, lebih. kecuali emang nggak fit, nggak bisa Iya. main. Oke, nggak ada cerita. Ini kan di bench ada, dimainkan kiper regulernya. Buat gue ini kebodohan dari Tudor yang berdampak besar bagi klub. Gue rasa Tudor nggak akan sampai akhir musim di Tottenham. Nggak akan. Tapi kalau mungkin Rizal- sebelum Lebaran udah dipecat. Setuju nggak bahwa Kinski ini memang harus diganti setelah blunder 15 menit pertama ini 3-0 ya? Kalau untuk digantinya gue nggak setuju, tapi gue lebih ke arah seharusnya dia from the very first place nggak pernah main di pertandingan itu, karena umur 22 tahun, gue inget dia debutnya karena lawan Liverpool musim lalu di Carabao, datang tengah musim dan emang permainannya oke, dia bisa lebih build up dari segi main di kaki itu lebih oke, tapi dari segi stage sebesar ini nggak seharusnya dia diceburin di momen ini gitu. Dan juga Atletico ini punya kemampuan buat bikin kiper kayak gimana pun bikin error deh dari dulu, terutama di musim ini ya, karena Johan Garcia ketika di Copa del Rey juga ngelakuin yang waktu itu kita bahas juga schoolboy stuff error gitu, kontrol nggak kena dan tiba-tiba jadi on goal. Jadi emang ada sesuatu dari kandang Atletico ini yang punya sifat angkernya kayaknya bikin kiper tuh di bawah tekanan, dan itu terjadi ke Kinski. Dan gue ngerasa itu gue nyalahin ke Tudor nyeburin dia, dan gue ngeliat ya mungkin sebelum Lebaran karena lawannya Liverpool ya. Gue ngerasa kalau dia nggak dapet hasil apapun selain menang atau seri, gue rasa ini akan jadi hari terakhir dia bersama Spurs sih, karena 4 game 4 kekalahan dan datang ke Anfield dengan rekor Spurs yang di Anfield selalu buruk. Gue rasa kita cuma ngeliat kuburnya lagi, Tudor lagi gali kuburannya sendiri buat di weekend nanti nih. Bahkan Oblak pun bikin error semalam kan? Iya. Oblak, Iya. dan Oblak nih kiper. Buset. Di sisi Oblak yang gawang udah- yang Kinski juga Udah itu banget, sama. iya. Karena emang kayaknya kandangnya Spurs ini, kandangnya Kandang Atletico lapangannya. di Iya. banyak diprotes juga sama pemain Barca. Bahkan ada
interview pemainnya sendiri si Koke pernah bilang kandangnya itu emang rumputnya sesuatunya ada yang beda lah dan itu bikin pemain tuh rawan Sengaja kepleset. dipanjangin, Ya, dilicinin. banyak terjadi sebenarnya hal kayak gitu kan Iya. nggak dirawat yang semestinya, tapi itu biasanya trik tapi kadang Iya. mensulitkan bagi para Biasanya pemain. Vinci Balik punya lagi insight ke nih. momen ini ya si Kinski. Kinski, Ini ya. kan kalau kata Joe Hart kemarin di TV Inggris, it broke my heart gitu Iya. ya. Goalkeepers Union juga pada langsung turun tangan ya. Schmeichel, De Gea, Simon kayaknya juga ikut berbicara. Mereka nggak pernah lihat kayak gini dan Gantian. selama gue jadi wartawan juga kayaknya nggak pernah gue lihat ada kiper diganti gitu menit 15 seburuk-buruknya apapun start ya. Untuk lo diganti gitu. Pertandingan masih 15 menit dan salah satu gambar yang gua akan ingat dari pertandingan kemarin tuh pas Iya. nyari-nyari fotonya itu yang pasti Kinski-nya udah jatuh di Aduh. itu tuh megangin Kepala, muka. mukanya terus Alvarez tinggal masukin bola aja ke gawang kosong. Itu suatu statistik yang Opta gambarkan sebagai 1,00 angka ekspektasi gol ya. Artinya itu udah pasti gol mau gimana pun itu udah pasti Sematang gol. itu. Sematang itu peluangnya. Jadi Alvarez tinggal bawa masuk doang. Mengkhawatirkan bagi kepercayaan diri Kinski, tapi gue juga dengar di di BBC Radio ya tadi pagi fans Spurs itu lagi-lagi ya bukan marah ke Kinski. pelatihnya juga, bukan marah ke kipernya, tapi marah ke manajemen. Lagi-lagi ya mereka yang menggantikan siapa namanya Daniel Levy, mereka yang menggantikan Daniel Levy, terutama Jonathan Lang Vinay. Hah? Vina itu yang orang India itu. Iya, Yeah. Vinay Verkan Fashion. Iya, ex-Arsenal. CEO-nya itu ex-Arsenal ya. Iya. Gerbong-gerbong itu. Iya, jadi menunjuk Tudor salah, mereka bilang menunjuk Tudor salah karena itu pelatih yang akhirnya ini tim dibilang jauh lebih buruk dari ketimbang masa Frank ya, secara organisasi permainan, secara semangat juang pemain. Pertama kalinya Spurs sepanjang sejarah mereka kalah 6 kali beruntun dan habis ini ke Liverpool Ke Anfield. 7 kali kalah beruntun artinya 2026. Abis itu Liverpool apa? Oh, masih break. 8 kali. apapun itu kayaknya 8 kali kalah. Enggak, abis itu International second leg break dong. dulu. Iya, Second ketemu. leg dulu baru Ini 8, international berarti break. abis Iya. itu Premier League lagi 9 kali. 9 kali. Kebanyakan sih ini. Gue sih nungguin dia lawan West Ham Dan- atau Nottingham kalau ada. Persaingan Iya, banget tuh iya dia karena di persaingan bawah tuh. zona Iya. degradasi. Dan itulah kalau mereka dengar bagaimana para supporter tuh marah ya ke ownership mereka. Ini kan hal yang sama juga terjadi ke Levy ya pas Levy masih ada dan Levy pergi pun Masih. akhirnya ada lagi yang penggantinya pun kena lagi. Jadi ya Shit club. ya kasihan ujungnya jadi kayak gitu. Serba tanggung. Padahal stadion mereka ya mungkin nyampe ke sana susah tapi kalau udah nyampe ke sana. Oh, bagus banget. Oh, Itu terkejut salah satu dengan- Gue pernah stadion kesana, paling game betulan keren. Brighton, produksi suaranya luar biasa. Iya, Keren banget ya. Keren banget, lighting dibanding sama Emirates jauh. Cuma kan Keren. kita nggak mau bahas stadion nih, kita kan bahas permainan. Iya, Jadi tapi kita bahas cukup stadionnya banyak kalau kan. stadionnya itu nanti bakal jadi misalnya dia gelar NFL, dia gelar Oh ya, konser. F1. Layak. Tapi Layak. habis itu gelar Degradasi. championship ya kan lucu. Iya. Ya Lo, udah lah lo ya. mau jual tiket berapa? Iya, makanya. Berarti kan harga tiket Tottenham itu akan sama seperti harga tiket Wrexham. Iya, Iya dong, nggak akan jauh beda. Oxford, nggak akan jauh beda. Jadi buat gua, dan tadi Virzi bilang fans Tottenham juga protes ke manajemen. Kejauhan sih. Igor Tudor kan yang bikin DSP. Yang nunjuk Igor Tudor. Ya kalau menunjuk Igor Tudor ya pas DSP-nya. penunjukan dong. DSP-nya Iya, buruk, DSP-nya buruk. taktiknya buruk. Enggak, karena Gimana dari bisa? awal udah ketahuan ini Igor Tudor tuh bukan Iya. pelatih yang cocok. Emang bakal going down sih kelihatannya kalau performanya nggak berubah Zal, ya. Tapi Lu tau soal nggak? gue ini Lu begitu nanti ke stadion Tottenham, yang dipampang di depan Tottenham Stadium apa coba? Trofi kabinet Bush. Yang- Europa League sih. penuh. Penuh Udah sih. kali ya, kita Tottenham cukupkan Hotspur. dulu bahas Tottenhamnya. Trofi Karena- kabinet di depan. Kan pasti kelihatan. Tapi gue mau nambahin dikit soal Kinski. Kalau lu bilang belum Kinski. pernah lihat, ada mas mungkin. Tapi nggak diganti ya, Karius. Dan gue ngerasa Kinski ini nggak Oh iya, bakal- pergantian tercepat setelah Kalau- Karius 2022 ya. Iya, Menit berapa itu? Karius. Tapi kalau soal error di Champions League, Karius kan pernah error separah itu Final. juga. Final. Poin gue adalah kayaknya kita nggak akan lihat Kinski ini jadi orang yang sama lagi, sama kayak Karius. Kayaknya untuk kedepannya dia mental akan rusak. Dan kiper tuh emang kalau kata De Gea kan pekerjaan paling kesepian di dunia kan, karena lu nggak akan bisa survive biasanya. Dan ini menurut gue feel sorry sih buat Kinski. Kayaknya nggak akan Iya. jadi kiper yang sama lagi setelah ini. Sedih sih, tapi ya sedih juga sih bagaimana ya jadi rasanya fans Atalanta gitu ya, satu-satunya wakil Serie A di Wah. Champions League kemudian dibantai 1-6.
di kandang sendiri. Bagaimana itu pesta Bayern Munchen, Rizal? Ya selamat melihatnya? Munchen udah lolos duluan ya. Ini udah tim pertama yang kayaknya menggaransi posisi 8 besar. Bahkan ini mereka kayak juga udah rotasi ya. Mereka nggak mainin Harry Kane, sang top skor mereka musim ini. Dan memang Munchen gue ngeliat performanya musim ini di awal tahun sempat agak merosot. Karena di Liga sempat agak kekejar sama pesaingnya itu Dortmund. Tapi emang secara overall setelah momen-momen kesulitan di awal tahun, mereka udah bisa balik lagi ke performa terbaiknya. Beberapa pemain yang dikhawatirkan cedera panjang, ternyata cederanya juga sembuhnya lebih cepat dari dugaan. Alphonso Davies walaupun ada gangguan lagi ya, tapi ini bantuan bagi mereka. Musiala juga udah mulai sembuh di waktu yang tepat, dan menurut gue Munchen musim ini emang musim yang mana mereka golnya tuh free flow banget. Ini free flow, sesuatu yang dibangun secara matang oleh company. Bahkan mereka on track buat mecahin rekor gol mereka sepanjang 1 tahun di tahun 70-an. Waktu itu 101 gol, dan sekarang mereka di titik ini udah nyetak 82 gol. Jadi kayaknya ini adalah sesuatu rekor yang bakal mereka pecahin, dan mereka lebih stand out lagi. Bukannya lebih, Zal? Sekarang mereka 80-an gol ya. Bukannya nomor 3 kan Arsenal, 101. Ini Munchen kalau yang loh. di Jerman. Oh, Liga doang. Ini Oh, Liga buat doang. status Munchennya maksudnya sepanjang all time mereka. Oh. Mereka on track buat mecahin rekor terbaik mereka sendiri. Sekarang 80-an, Jadi, 80-an masih targetnya? 2 bulan 101. Nggak mungkin. Dengan form mereka begini, gua rasa mereka bisa mecahin. Dan Harry Kane emang, ini Harry Kane-nya belum main gitu poin gue. Dan gua rasa Atalanta semakin menunjukkan, emang harusnya mereka minggu lalu nggak lolos sih menurut gue ya. Karena Dortmundnya yang lebih kebangetan bottled lagi. Tapi ya itu adalah kualitas tim Serie A belakangan. Dan menurut gue Munchen sangat layak untuk memastikan diri lolos. Oke, kenapa Aldi bilang nggak mungkin? Kenapa di? 3 game nyampe itu Munchen mah kalau ngeliat performa 20 begini. gol. Di laga tinggal berapa? 8 lagi? 9 kurang lebih. 9 atau 10 gitu dia. 9-10. Nyampe banget. Oh, Banget. 10 game lagi ya? Banget sih. Kalau gue kira sama kayak Premier League. Dia kan 18 tim doang kan? Ya, 34. 34. 34 Jadi agree. game week. Gue sih lebih suka Munchen kayak semalam tanpa Harry Kane. Oh. Karena lu punya barisan yang sangat menyeramkan gitu. Ada Olise. Nah ini yang pengen gue fokus justru si Olise. Nah, Iya. Dia pemain luar biasa. Olise, Dembele, Prancis nih enak banget lah. Punya 2 nama ini gitu. Bahkan berkali-kali gue bilang kalau memang Salah pengen cari pengganti, Ya. Olise lah orang yang tepat gitu. Ini luar biasa. Yang kurang dari Olise adalah konsistensi. Dia kalau lagi harinya menyeramkan sekali. Sangat menyeramkan. Mau ditaruh di mana? Di kanan, kiri, tengah sama menyeramkannya. Tapi dia bisa tanpa alasan, tanpa cedera, tanpa gangguan, bisa aja drop. Ini yang mungkin belum menjadikan Olise ini ada di level world class gitu loh. Kalau dia bisa konsisten, gue lupa di game apa gitu Liga Champion. Bukan Arsenal ya, bukan karena dia 3-1 kalah cuman berarti enggak bukan. Artinya waktu di game apa gitu dia benar-benar yang sedrop itu. Gue nggak tahu di Bundesliga seperti apa. Cuman ya Olise pemain yang bagus, cuman kadang-kadang dia bisa drop sedropnya, tapi enggak semalam menghadapi Atlanta. Karena apa? Ini Liga Champions. Tim yang dalam konteks dipastikan akan kalah pun tetap bermain terbuka, tetap bermain semenyerang itu. Dan Atalanta satu dari 2 tim, 3 tim di Italia yang sangat gue suka karena dia enggan bermain defensif, enggan bermain negatif, sangat bermain menyenangkan untuk dilihat. Meskipun menghadapi Bayern yang segitu luar biasa, tetap mereka menyerang dan ya paling enggak ya udah susah sih sekarang karena koefisien Italia bakal hancur banget. Iya, udah Iya macam karena banget. mereka yang gue suka juga dari Atlanta sedikit ya. Sedikit Memang tentang tadi Atalanta benar dikit aja nih. mereka tampil tanpa ada Ketteler, tampil tanpa Ederson, tampil tanpa Giacomo Raspadori yang gantiin si Ademola Lookman. Itu 3 pemain penting buat mereka dan untuk tim sekelas Atlanta 3 pemain itu akan sangat Goyang krusial banget. sekali. Jadi memang sangat disayangkan wakil Italia terakhir yang ada di Liga Champions kalau ternyata going down seperti ini gitu. Jadi ya banyak refleksi pasti dari legenda-legenda Serie A lah kalau bahas gimana Liga Italia di Champions League tahun ini. Kenapa Yes. lu Zal? Kenapa lu Zal Dortmund harusnya? Jadi panjang kita ya. Untuk prediksikan emang gua Atalanta lu Dortmund. Gua Dortmund. Ya udah, Iya, yang iya, lolos bener, aja ya. kenapa jadi mereka harusnya Dortmund Oh lolos. iya, lu bilang Gimana? Dortmund. Iya, dong. Iya. Ini nggak mungkin. Kenapa jadi harusnya nih. seharusnya Dortmund apaan? Karena yang lolos Dortmund hargai dong Atalanta. kualitasnya sebenarnya ada, tapi ya itu. Emang Atalanta nggak ada? Gue bilang sih seharusnya lebih bagus Dortmund dibanding Enggak. Atalanta. Enggak, lu lebih Tapi sering nonton emang di Dortmund leg kedua ada sesuatu yang sulit luntur dari Dortmund, yaitu karakter botol mereka. Itu harus Ah, hati-hati. karakter botol, Karena karakter mereka botol. tim yang gampang Nggak banget ada. tertentu, dan gue Anjay. bilang mengapresiasi itu Atalanta terhilang. berarti kalau begitu. Ya udah deh, kita Bagus. cukupkan dulu nih Atalanta nih ya, yang Parah. sudah lah, yang sudah berlalu kita bahas yang Gugur udah berarti nih ya, depan Atalanta ya? aja. Nggak bisa Ya kan? lagi Tadi nih, kan bisa Visi ini. baru jelasin sedikit soal Atalanta. Nggak apa-apa, karena kita butuh klarifikasi Visi yang lebih banyak di
yang satu ini. Apa tuh? Barcelona Apa? ini bisa dibilang beruntung ya, nggak kalah di St. James's Park kemarin. Itu udah Masa? benar-benar Newcastle udah unggul 1-0. Kemudian aduh 10 detik terakhir pakai Iya. kaki begitu doang langsung kena penalti ya. Lamine Yamal Iya. akhirnya bisa Silakan, bisa Firzi. Nah, Firzi, pertanyaannya adalah gimana melihat penampilan dari The Magpies semalam? Iya. Ada nggak penyesalan-penyesalan Ini tadi kalau tim peringkat Gordon masuk duluan, kalau Elanga lebih klinis Iya. gitu? Enggak sih, sebenarnya ini kan tim peringkat 12 ya di Premier League. Nah, Downplay, itu. downplay. Yang pengen dengar. Baru terusir di Piala FA di Nah. besar lawan Manchester City Nah, gitu ya. berhadapan Lawan dengan- Brentford, lawan Everton, kalah di kandang. Tapi menang lawan MU loh kemarin. Menang lawan MU Cup. ya, alhamdulillah sekali-kali menang lah. Dan habis itu ketemu Barcelona yang pemuncak La Liga ya. Pemuncak La Liga. Caranya gitu, Bos. Kenapa nggak Itu menang? kelas ya, kelas. Iya. Orang Kenapa lama. Barcelona nggak menang karena gue yakin dari awal juga bilang ya udah kalah aja. Yang penting lu fight gitu. Kalah jangan kalah kayak Steve Bruce lah, kalah berjuang. Tapi Dan- di tengah tren yang seburuk itu yang Newcastle punya, Barcelona tetap nggak bisa ngalahin loh. Iya itu dia pertanyaannya mungkin lebih ke Barcelona kenapa? Karena ketika mereka pertama ketemu musim ini ya pertandingan pertama kan mereka menang 2-1. Itu si pertama Rashford mainnya gol. Mereka emang nggak create banyak tapi waktu itu mereka bisa nyiptain 2 gol dalam waktu cepat. Habis itu Johan Garcia mainnya bagus. Tapi di match ini jadi yang gua apresiasi dari Barcelona adalah defense mereka. Jadi ini Newcastle sebenarnya bisa dapat mungkin dua gol tambahan tuh likely lah. Tapi emang pertama Newcastle penyelesaiannya lagi hancur. Tapi kedua Iyalah. juga Boleh Pau diulang, boleh Kubarsi sama Gerard Martin itu lagi bagus mainnya. Kemarin tuh ada satu bloknya Kubarsi ya kalau nggak salah dari tembakannya Sandro Tonali menurut gua itu keren banget dan itu mencegah suatu kesempatan yang sangat clear lah dari Newcastle. Dan kalau kita lihat sebenarnya secara angka ekspektasi gol mereka berdua imbang sekitar 1,4-an tapi mayoritas XG-nya Barcelona tuh datang dari penalti menit akhir itu yang ya udahlah maksud gua ini dulu gua mah seri lawan Norwich, seri lawan Hull City aja udah seneng. Sekarang seri lawan Barcelona tuh kayak rasa kalah gitu loh. Jadi ini perkembangan tim. Jadi inilah perkembangan. Nah, kalau kita ngomongin nih perkembangan tim 6 tahun lalu Spurs itu adalah finalis Liga Champions loh. Pochettino. Sekarang mainnya kayak gini hampir terdegradasi. Emang bego, emang Spurs. Sekarang trajektorinya yang penting trajektorinya kita lihat trajektori naik gitu. Jadi menurut gua ya udah nothing tulus di Camp Nou juga. Camp Nou di mana Barcelona menang 11 pertandingan dari 11 laga hanya kebobolan 5 masuk 34. Apapun yang didapat di Camp Nou udah bonus sekarang. Tapi ya pinginnya menang lagi. Pertama kalinya menang di lawan Barcelona sejak eranya Jauh ya. Tino Asprilla ya yang kemarin nonton itu. Keren ya itu orang ya. Masih Ya hadir, gue pernah hadir wawancara juga Oh, waktu itu. Keren orang, keren. Orangnya keren, tapi ya ada ceritanya lagi. Ada Nanti ceritanya kita kapan-kapan lagi. kita Gua tahu ada ceritain. gede ya. Nanti Another story, behind Yang the scenes tidak story ya. layak disampaikan di Tidak sini. layak disampaikan di Iya, gua sini. paham. Tapi on the balance of play kemarin, emang kalau dibilang Newcastle layak dapat kemenangan sih, gue bilang layak. Layak, Mas. Justru harusnya menang gitu ya. Luis Hall market value-nya berapa ya? Ini Robertson mau cabut soalnya nih. Enak aja. Itu kemarin Goldbridge juga di Twitter ya. Jago Luis banget. Hall German I very like so much lah. We need to bring him to Man United anjir. Bagus tuh. Bro, Bakal di-lirik ini tuh. si Lamine Yamal at his peak ya. Sejauh Ya, ini kan benar, dia benar. musim tersuburnya dia. Yup. Nggak bisa nyelesain satu pun dribble. Iya. Tapi lebih dari itu Jal, lebih dari Lamine Yamal nggak bisa ngelewatin dia. Iya. Tapi Luis Hall nyiptain Gila. 5 chance Itu dia. bagi teman-temannya. Dia bukan hanya jago dalam bertahan, tapi dia juga playmaker Iya. dalam memimpin serangan. Menurut gue Gokil. ini jarang pemain yang kayak gini loh. Robertson muda Mungkin ini. Robertson muda versi Di Hull. 6 tahun lalu. Masa di Hull? Robertson di- awal-awal 3 tahun pertama nih. oke. Suka banget gue liat Luis Hall dan emang Newcastle Tapi emang keren. sih Luis Hall di laga kemarin itu bener-bener banyak banget fans yang meng-highlight Iya. itu dan bilang, oh ternyata Lamine Yamal di mata seorang Bisa Luis Hall di- biasa aja ternyata. Betul, dan udah gitu Luis Hall setiap kali dia mau berhasil berhentiin serangan dari Lamin, dia tuh nggak buang bola tapi Iya. dia coba gocek, Dites sama dia. digocek balik. Menurut gua sakit nih orang sih. Kalau dia bisa bertahan at least 2-3 tahun lagi tuh gua aja udah senang ya. Tapi dia 21 tahun. Market value-nya tadi Rizal nanya, mungkin dia kayak kalau nggak salah dibeli 28 60 juta sekarang paling. dari Chelsea ya, dari Chelsea, Chelsea, iya.
Tapi yang jadi keunggulan adalah dia kan berasal dari keluarga fans Newcastle ya. Jadi kalau dia pergi tuh om, tante, bapak, ibu, Kecewa semua. kakaknya Berantem itu nih pasti dia nih. berantem dulu sama dia gitu. Wih. Jadi at least itu bikin dia ya mungkin lebih Loyal. mungkin stay ketimbang Tonali ataupun mungkin Livramento. Oke. Iya, Tonali udah dikeker-keker soalnya ya. Tonali udah dikeker semua klub ini. Sama Arsenal. Klub Rijal, klub Iya. Aldi, Wih. klub Arsenal dekat klub Arsenal. Merebutkan. Eh, Gimana sudah, Zal? Ada tanggapan apa Zal? Iya. Soal permainan Newcastle Barcelona. Gue menyoroti Barcelona tiap ketemu lawan yang intensitasnya setinggi ini, mereka selalu nggak berkembang sama sekali permainannya ya. Mereka selalu kesulitan, mirip kayak game lawan Chelsea di Stamford Bridge. Ketika lawan lu tuh emang datang secara cepat ke lu gitu, intensitas tinggi, pemain yang tadinya nyaman nguasain bola kayak Pedri pun juga dibikin nggak terlalu nyaman banget. Dan ini mungkin emang bisa dibilang game plan buat ngadepin Barcelona ya kayak begitu, tapi cara eksekusi game plan begitu tuh susah banget lawan Iya, tim Barcelona yang highline kayak begitu. Tapi gua rasa poin gue dari Barcelona semalam lagi-lagi mereka melewatkan kesempatan di Januari untuk melirik pemain lini belakang khususnya dari center back, karena menurut gue dari tadi malam pun ada kontribusi dari Araujo lagi dari kebobolan mereka, karena itu situasi yang sangat bisa dihindarkan. Sangat bodoh. Sangat bodoh. Nah, Gua udah agak begitu. ngindarin tapi tadi emang itu Udah parah. sangat bodoh. Dia situasi yang nggak perlu Dilepas. pura-pura sakit, sosok masuk ke lapangan Delay. dulu. Abis Iya. itu oke lah, itu wasit nggak ngizinin lu langsung masuk. Tapi dengan cara lu cuma jogging biasa banget dan lu nggak ada urgensi buat langsung balik ke belakang, itu bikin space gede banget di belakang dan akhirnya bisa dimanfaatin sama Newcastle. Jadi gua rasa ini kan juga start pertama si Araujo dalam beberapa bulan terakhir bagi Barcelona di Champions Terutama League ya. sejak horror show di Iya. Stamford Bridge. Sejak di Panas momen itu, berarti. abis itu dia butuh waktu healing secara psikologis, dia terganggu. Tapi di momen tadi, gue rasa dia nggak membantu diri dia sendiri sih dengan performa kayak begitu. Jadi mengecewakan menurut gue Araujo pertandingan Jadi semalam. bukan dari performance doang, tapi dari attitude-nya Yes, juga ya. kualitas individu mengecewakan bagi Barcelona semalam. Bagi Alright. Araujo. Gimana Di? Ada tanggapan lagi nggak mengenai Oh ini? banyak tanggapan gue soal laga semalam, Ya, laga terutama yang mungkin lini tengahnya Newcastle nih, perlu kita highlight trio lini tengah yang luar biasa tarung bikin semua. Pedri ini kan dan udah Fermin. gue bahas 2 atau 3 minggu lalu waktu drawing itu keluar. Gue bilang bahwa nggak akan mudah Barcelona berhadapan dengan Newcastle karena waktu itu gue bilang Joelinton berbahaya, terus katanya Joelinton lagi cedera waktu itu. Ternyata sekarang David. Gua David bilang, gak balik. Joelinton kalau main bisa menjadi sesuatu yang sangat berbahaya bagi physical attribute dari midfield dari tim Newcastle. Dan terbukti semalam, baik Fermin, Pedri, itu kayak anak kelas 1 SD ketemu anak kelas 6. Kalau lagi kelas meeting nih. Abang-abangan banget gitu. Dan pemain kayak Bernal, pemain kayak Fermin nggak punya cara lain selain untuk ya udah main bukan keras tapi kasar. Dan gue juga benar-benar memperhatikan wasit semalam. Gue bilang sedikit berimbang sedikit condong ke Barcelona. Newcastle sedikit dirugikan di game kali itu. Kenapa? Kenapa, Ada coba? kejadian yang sama. Gue lihat menitnya. Pokoknya Kartu Fermin kuning kan? Yes. Yes, Fermin melakukan hal yang pelanggaran, counter attack yang harusnya dilanggar dengan kartu kuning, Ya. dibiarkan begitu saja tanpa dicek apapun. Tonali menit 33 melakukan hal yang sama, sangat identik, gak ada yang beda. Posisinya kurang lebih sama juga, yellow card. Padahal, dan gue juga tahu, yakin, wasit tahu kalau Fermin itu di kartu kuning, dia nggak akan main di second leg. Sama sama Lamin juga. Lamin kalau juga ada saya pelanggaran, kuning, iya. collision. Dan dia juga akan gua kaget absen tuh di dengar second leg. kena kuning tuh. Gue Iya. menit 39, Lamal collision fall ke Luis Iya. Hall. Itu momen itu tuh, gue kaget tinggal kena kartu kuning. Mancing dua-duanya. Gua kaget di momen itu. Gue jujur nonton sampai babak pertama doang karena habis itu gue Ada jawab. bukan ada job Kerja. masjid ke masjid. Oh, gitu. Bentrok jamnya. Iya, malam ganjil. Udah, terus gue lihat bahwa ini benar-benar gue bilang Newcastle sangat rugi. Iya. Newcastle sangat rugi karena begitu Camp Nou selesai Newcastle. Newcastle selesai, nggak mungkin menang Newcastle di Camp Nou. Ini game yang seharusnya dimenangkan oleh Newcastle dengan mudah. Dengan mudah. Apalagi babak pertama gue lihat. Gue sampai chat Virzi. What a start Zi. What a start. Ikut Virzi, merasakan. tapi gua selalu Virzi si seperti humble. Enggak. Emang begini. Itu realis. Enggak, kita lawan MU begini. Lawan motonya City tetap begini. pesimis. Moto tetap pesimis. Tetap pesimis. Pesimis harga mati. Pesimis harga Gue mati, lihat iya. startnya benar-benar luar biasa sih startnya ya. Dan gue bilang sulit Newcastle kemana-mana selama Elanga main. Langga to be fair kemarin lagi. No. Kalau lu mau bilang enggak, Iya. kalau lu mau bilang backnya bagus, enggak. Backnya Kemarin, Barcelona jelek. iya. Banyak sekali open clear cut chances dari Iya, Elanga emang rada-rada yang hilang. korslet dia. Begitu Murphy main, karena gue lihat highlightnya juga, begitu Murphy main beda. Langsung beda operannya. Begitu Murphy main, Elanga beda. mah Elanga problem. useless, sama kayak Malaysia di MU, useless. Nggak akan bisa kemana-mana. Elanga nih. Yes. Jadi buat gue, harapan gue kalau bisa sih di second leg,
Gordon sama Barnes starter dah. Tapi mungkin emang aja nih bisa dapat pembeda beruntungnya lawannya si Uncle Cancelo yang gue rasa dia udah bukan lagi pemain yang sama Loh, kayak kalau lu dulu beruntung Uncle Cancelo dia ngapa-ngapain. Tapi ya itu harusnya bisa dikonversi lebih Ya, baik. itu dia yang Tapi gua bilang. menurut gua Ya. kalau Barcelona terjebak di situasi kayak begini terus, lini belakangnya itu terus. Tadi kan gue bahasnya cuma di center back, tapi kirinya mereka kalau Cancelo main kayak begitu lagi, menurut gue bisa jadi chance peluang Newcastle di leg kedua nggak akan selesai begitu aja menurut gue. Ada chance juga karena minggu lalu pun kita bahas ini tim the one to watch nih. Jadi lu Tim Barcelona, Newcastle gue melihat ada kemungkinan mereka bisa ngelawan. Ya udah, lu Newcastle Barcelona. Mirip kayak game kayak tadi malam. Kalau gue Barcelona. Gue mirip kayak game tadi Karena malam ini sih, game nggak yang bisa selesai. sangat-sangat ditinggalkan oleh Newcastle. Ini game yang sangat disayangkan dan akan sangat di apa ya? Gelo gitu loh, Iya, itu apa ya? apa, sesali gitu. Disesali gitu loh. Oh. Gitu loh, disesali karena Newcastle punya Iya. gila punya peluang buat Pedri yang orang begitu gue bilang Declan Rice adalah midfield terbaik di dunia, orang pada bilang, "Oh iya, Pedri main basket." Lu nonton semalam Pedri gak layak satu panggung dengan Joelinton. dibully sama Bahkan ternyata Jacob Ramsey kalau di Liga Champions level sama Pedri. Anjir. Di game kemarin ya, di game Iya. kemarin doang Iya, nih. Kemarin nih Pes Barca di best game kemarin performance. doang. Itu kemarin sih keren ya bagaimana Ramsey bawa keluar bola dari area pertahanan ya. Dia gliding di lapangan tuh keren. Emang yang pertemuan pertama itu salah satu faktor yang menentukan emang duet si Pedri dan De Jong. Itu dewa banget tuh dua tuh. Nah, kemarin nggak ada salah satu yang gantiin Bernal. Ya Barcelona kan juga lagi banyak pertandingan kan. Jadi mereka juga terkuras tenaganya. Bahkan lawan apa tuh yang Pedri terpaksa main 90 menit dia nggak bisa ganti si Hansi Flick. Udah gitu dia kehilangan Balde, kehilangan Kunde. Gavi mana sih semalam? Gavi ada di bench. Iya, main nggak Ada dia? di bench. Nggak ada tuh. Gua lupa. Oh, Nggak gua nggak lihat soalnya. Tapi dia tinggal basically itu kan cuma tinggal 5 detik lagi ya dari Itu dari bukan hebatnya Barcelona ya, itu kesalahan dan Iya, kebodohan dari Newcastle. kesalahannya, Error. kesalahannya pertama kita nggak ada number 6, nggak ada orang kayak Joe. Tapi lu tinggal keeping bola bentar doang. Iya, enggak itu dia karena nggak ada number 6. Lu lihat kalau begitu si Gordon mau ngasih bola final ball itu yang akhirnya ketangkap Johan Garcia, Iya. yang lari mau ngejar bola itu Tonali yang seharusnya Nggak bisa dia ngejar. ada di lini Tengah. belakang ya. Seharusnya Belakang. dia pada momen itu dia lapisin pertahanan. Akhirnya si Thiago kepancing kan. Thiago tuh bagus, tapi emang ada beberapa momen dia dalam bertahan one on one bikin beberapa mistake dan itu terjadi beberapa kali musim ini. Tapi itu karena dia dipaksa main terus karena nggak ada manajemen juga nggak beli back baru pada mid season pada transfer Januari. Tapi ya sejauh ini dengan apa yang penampilan yang mereka perlihatkan kemarin gue sih. Tapi lu tetap pesimis dong. Second Oh leg. tetap jaga pesimis, Iya. tetap Tetap jaga. Ngarep ada. Iya. Ngarep ada. Buat apa optimis kalau bisa? Iya. Gue pengen fokus ke Araujo sih. parah. Araujo di iya. game menghadapi PSG musim lalu pada musim lalu udah jelas nih orang. lalu. Orang Ya. iya. 2 musim lalu kalau yang Iya. lawan PSG, musim lalu Inter. Yang Lawan gue Inter, bilang bahwa parah orang, juga tuh. gue bilang ini pemain yang nggak layak Oh di satu level. lagi kritiknya juga dari El Mundo ya Deportivo bahwa mereka mengakui kalau Barcelona kesulitan melawan tim yang punya main fisik dan juga clear plan untuk menegasikan kekuatan mereka. Dan kalau mereka mainnya tetap kayak gini, lupakan mimpi bermain di Budapest nanti di final. Siapa? Itu Bagi El Barcelona. Mundo Deportivo. Enggak, yang harus melupakan siapa? Untuk Barcelona. Lupakan mimpi untuk bermain di final Liga Gue Champions. kalau lihat game kayak main. kemarin ya, gue jujur, kalaupun sampai pada akhirnya Arsenal lolos ke semifinal, gue lebih ngeri Newcastle cuy. Karena apa? Kalau- Tiap pemain dari belakang sampai tengah ya, depannya sih nggak begitu. Takes on lawan megang bola mulu, dribble mulu. Dribble ya, bisa. Baik dan benar-benar dan mudah sekali pemain Barcelona dilewati. Mudah sekali. Yang penting sih itu dia Luis Hall nggak injured dan Tino Livramento baliknya cepet. Nah, kalau Trippier menurut itu juga gangguan. Trippier ya? sebenarnya juga oke tuh. Trippier oke. Main 3 kali seminggu, cuy untuk main 35 tahun. Tadi malam berasa aja tuh dia Lumayan kaki. ya, kemarin Iya, berasa. meleset, Masih meleset, lanjut. meleset. Iya, Bisa gue kira lanjut. bakal diganti Bisa. tuh. Tapi poinnya bagi Barcelona adalah mereka tim yang akan selalu bisa atau memiliki kemampuan nyetak gol. Tapi kalau untuk kebobolan mereka juga bakal selalu kebuka terus. That's why gue di leg kedua tuh ngerasa Newcastle punya itu tuh. Dan memang mereka nggak menang Newcastle tadi malam, tapi lagi-lagi menambah daftar panjang kebobolan Barcelona di 5 menit akhir pertandingan di fase Champions League. Karena di musim ini lawan Newcastle, habis itu lawan PSG juga kena di fase League Stage. Di musim lalu di momen sepenting lawan Inter, mereka kebobolan di momen-momen akhir. Jadi di hal-hal kayak begitu itu masih bisa terjadi dan kita lihat backline Barca dari musim lalu ke musim ini menurut gue bukan yang makin kuat tapi makin lemah menurut gue. Jadi that's Tanpa why di leg- Martinez ya? tanpa Inigo Martinez untuk bisa ngejaga highline. Jadi di leg kedua, gue rasa kalau Newcastle bisa eksekusi game plan kayak semalam dan pemain Cuma 5 penggantinya kali juga siap, kebobolan mereka di Camp Nou. tapi bisa
Enggak lah, dia Mas Ngeri. kena Mas di Liga Gua Champions lawan tim kayak Highland. Kan Gordon idamannya lawan tim yang Highland begini. Gue rasa di leg kedua Newcastle juga punya sesuatu buat ditampilin. Dan di kalaupun sampai Arsenal lolos ke substitution. semifinal, gue lebih pede ketemu Barcelona dibandingin ketemu Newcastle. Dan Kalau mainnya kayak begitu ya, Newcastle juga punya rekor bagus 2 leg lawan Arsenal di musim lalu. Carabao dia 2 leg menang kan semifinal. Jadi menurut Carabao. gue musim lalu kan Carabao Barcelona, ya, Newcastle Newcastle kali. ini Newcastle Final. kalau ketemu Iya. Arsenal. Iya. Iya, Newcastle kan ketemu Liverpool di final, bukan Arsenal Liverpool. makanya bagus Newcastle masalahnya kalau di cup Kalau dua gitu leg, loh. iya, Gue sih kalau cukup dua leg. menyeramkan lah Newcastle. Ya? Apalagi kalau mainnya kayak begitu. Cuman kan nggak konsisten ini Iya, tim itu ya. dia, Nggak konsisten ya. Apa cuman kebetulan Lupain gitu. Premier League. Apa Best cuman performance. kebetulan semalam begitu Newcastle. Lupain Kalau Premier League. kadang-kadang Lupain gimana kabarnya? Tadi Edwin sempat tanya kan, Firzi kalau kaki ketendang namanya apa? Apa ya? Apa Lupa kali gua, Katanya gua jadi katanya lupa. Firzi gini. Oh, hoki. Hoki. Hoki, enggak. Oke. Hoki deh. dipanggil lagi ke timnas. Hei, Kita doakan masuk, dia masuk ya. Reward, Siap. Reward atas kerja keras bagusnya. Yoi. Oke, karena kita masih membahas seputar dengan Champions League nih. Kita Aduh. mau bahas satu orang Aduh, yang punya ini penampilan dia nih. terbanyak di UCL, dialah Salah. Yang tapi kok aneh banget ya. Kemarin Kenapa itu mainnya tuh kelihatan banget ya. Ada yang Ada ya? salah. Gimana? Kelihatan Ada performanya banget ya. gitu loh. Iya, performa Salah tadi malam mengecewakan dan ini game yang sebenarnya kalau kita ingat-ingat mirip sama performa dia di Liga pas lawan Nottingham Forest ketika dia juga jadi nama pertama yang diganti pada saat itu. Dan menurut gue kayaknya emang ada sesuatu yang salah dari dia ketika bermain sebagai winger di musim ini karena dia nggak lagi bisa, kita terlepas dari performa dia mencetak golnya ya, tapi dia nggak lagi bisa menang lagi 1v1. Itu cukup mengkhawatirkan bagi gue karena 1 lawan 1, dribble juga banyak hilang dan lebih parahnya lagi right hand side atau sisi kanan dia partnernya sama Joe Gomez yang kita tahu Joe Gomez bukan tipe yang bakal ngebantu wingernya untuk overlap maupun underlap untuk ngebantu sebagai opsi. Jadi menurut gue tadi malam Salah benar-benar terkunci Yeah. dan ketika dia nguasain bola pun dia kayak udah kehilangan sesuatu yang dia punya dari musim lalu. Jadi emang performanya menurun dan gue nggak heran kenapa sekarang dalam 3 game terakhir khususnya dia selalu jadi nama yang diganti sama Arne Slot. Gini Emang loh. Lagian performanya si mengecewakan. Slot masih punya Frimpong, kenapa masukinnya Joe Gomez sih? Joe Gomez jadi opsi. Mungkin kalau bisa kita pikir-pikir pemikirannya adalah main aman dulu, main aman di posisi itu, mainin pemain yang opsinya lebih natural di posisinya, nggak lagi mengorbankan Szoboszlai jadi bek kanan atau Curtis Jones jadi bek kanan, tapi mainin pemain yang benar-benar nyaman di posisi bek tersebut. Tapi ternyata Joe Gomez juga performanya nggak bagus dan lu akan nyebar backline, lu akan serba panik kalau mainnya kayak begitu dan itu menurut gue memperparah kondisi secara kolektif Liverpool tadi malam. Ya hancur. Layak Liverpool kalah. semalam hancur. Nggak layak bermain seperti itu gitu loh. Ini tim juara Premier League gitu loh. Lu bermain sehancur itu di Turki. Di Galatasaray yang mana bukan levelnya Liverpool gitu dan Bukan levelnya juara bertahan gitu. ya dan tadi Evelyn di awal mengatakan bahwa ya ini Liverpool Salah dengan catatan penampil terbanyak. Artinya penampil terbanyak sama dengan tua. 34. Nggak ada namanya penampil terbanyak plus muda. Penampil terbanyak pasti tua. Dan artinya kalau tua, dia melemah, dia melambat, kepercayaan diri menurun. Gua udah bahas di hari Senin juga soal Salah di sini bahwa emang kepercayaan diri dia menurun. Mata buyar. Apa? Mata buyar. Iya, rabun jauh bener. Waduh. Iya, rabun ayam betul. Itu yang terjadi sama Salah gitu. Dan permainan Liverpool nggak juga yang mengutilize Salah. Padahal kalau mau, itulah kenapa gue udah di pihak Arne out. Permainan Arne Slot tidak mengutilize Salah. Salah tetap harus mengcover tadi masih butuh right hand side yang penting untuk membantu Mo Salah. Pernah di Liga Champions juga Liverpool pakai 4-4-2. Pernah dicoba dan berhasil. Salah jadi coverage areanya nggak begitu luas. Nggak Coverage dipaksa areanya sangat sempit. Sebelahnya nggak Ekitike atau si Wirtz. Pernah dicoba. Itu bisa ternyata. Itu bisa. Abis itu 4-3-3 lagi. Wide sekali di mana Salah lebih sering ke midfield dibandingkan ke gawang lawan. Buat gue ini kebodohan dari Arne Slot. That's why ini orang yang akan membawa Liverpool justru bisa nggak lolos Liga Champions kalau emang permainannya nggak berubah juga. Galatasaray-nya Nah, enak banget Galatasaray main semalam. jangan Kenapa? bela Slot dulu. Kenapa Galatasaray enak banget semalam? Lu lihat kipernya satu bagus. Kedua, dia jarang main dari build up dari bawah. Dia main melebar terus. aja. Di mana ada Osimhen dan ada penyerangnya dua di kanan kiri. Ya. Seolah-olah Osimhen dan penyerang lainnya membuat pertahanan dari Liverpool ini seolah-olah gue mau ngirim bola ke dua orang itu. Padahal nanti ke si Baris. Namanya Baris. Yilmaz. Terkecoh. Rapi lagi barisnya. Atau nanti seolah-olah bola mau dikirim ke Baris atau Osimhen, taunya ke kanan. Di mana lini pertahanan Liverpool udah keburu berantakan.
dan nggak ada backup plan. Van Dijk main bagus, nggak juga. Konate main bagus, Apalagi Ramon. Gitu. Jadi buat gua satu Osimhen itu benar-benar ngacak-ngacak pertahanan dari Liverpool. Buat gua skor 1-0 sayang. Padahal harusnya ini 2-0 karena buat gua itu nggak offside. Itu layak sekali menjadi Gol gol karena Osimhen. yang offside itu udahlah nggak perlu. Yang nonton juga tahu itu bukan offside, udah gitu Iya. aja. Sayangnya emang nggak di-review lebih banyak itu momen. Jadi kita nggak bisa ngelihat itu. Menurut momen lo offside secara apa nggak? berulang-ulang. Si pemain yang bukan si Osimhen-nya offside. Kalau si Iya. Osimhen-nya sih enggak. Iya, tapi kan nggak aktif kan? Tapi itu kayaknya mengganggu Jadi menurut lo pergerakan. offside. Jadi menurut lo emang offside. Backline Liverpool jadi terpengaruh sama gerakannya jadi Iya. offside. Jadi Jadi offside. Kalau Firzi offside nggak? Enggak offside. Enggak. Gua bilang. Tapi Enggak, setuju nggak? Enggak offside kan? Offside ah. Ada tim yang anjar, offside, ada yang offside enggak. lagi. Kalau Soalnya Jam Tim apa nih? ngeganggu. Coba komentar-komentar juga ya. Jelas lah, nggak Kalau Jadi pecah Firzi, pikirannya. menurut Firzi iya atau enggak bahwa titik terlemah Liverpool di musim ini adalah Konate? Enggak lah. Enggak sih, karena mereka banyak sebenarnya bukan masalah 1-2 pemain ya, tapi Ada sistemnya banyak. juga nggak mendukung. Sistem. Dan ini dipersulit, diperparah dengan ya, suatu hal yang Arne Slot akui sendiri setelah pertandingan di stadion ini. Ini Ali Samien. Iya, Istanbul ya kan, markas Galatasaray ini mereka itu susah konsentrasi, ya ini muncul dan sulit untuk berkomunikasi di stadion karena itu tadi supporternya gila. Lu nonton sepanjang pertandingan itu Siulin suaranya kenceng banget, Gemuruh emang, banget gitu gemuruh ya? banget. Hampir kayak Vuvuzela zaman dulu lah. Iya, iya. Dan Siulan. dan dia aku emang akhirnya muncullah kesalahan-kesalahan elementer kayak si Konate berapa 2 kali dia mau Nendang clearance nggak bola sulit. Kitike udah tinggal depan gawang, peluang yang mungkin dia bisa selesaikan di stadion-stadion di Inggris masih bisa keblok. Dan ya small margins kayak gini akan menentukan. Tapi habis itu Slot bilang, "Udah nggak apa-apa, mungkin kita kalah di sini, kondisinya sulit." Tapi di Anfield itu keadaan itu akan berbalik ke arah kita gitu. Menurut gue 1-0 it's still not a problem bagi Liverpool ya. Dan seharusnya kalau 2-0 baru mereka mulai rada-rada mikir. Iya, panik mikir baru. dikit. Dan ya kalau golnya Konate apa gol Konate. yang scrimmage Ya, itu harus diakui. Itu handsball Handsball. lah udah pasti. Iyalah. Itu harus diakui. Nggak Itu perlu udah diperdebatkan nggak itu. perlu mah. diperdebatkan. Gini, buat antara kalian berdua aja, lebih mending mana? Elanga di game menghadapi Barcelona atau Salah di game menghadapi Galatasaray? Enggak lah. Kalau Elanga gua menghadapi bilang- Barcelona. Masih mending Elanga, Elanga ya. tuh ada crossing dikit yang Salah kurang sehancur itu ya? bisa. Salah nggak Iya. nawarin sesuatu lah Iya, di benar. game semalam. Emang buruk banget dan kalau Burik untuk banget. buruk juga bisa. Dan Liverpool soal perkara hanya kalah 1-0 ya. Ada momen di menit 80-an ketika Mamardashvili udah ngedorong pemainnya buat tinggi-tinggi buat dia ngirim long ball sama Van Dijk disuruh slow aja, santai aja. Ada momen kayak begitu. Gua Itu mau kayak nanya, indikasi Van Iya. Dijk kayaknya happy 1-0 aja. Gua mau nanya, Arne Slot nih, kan ngeritik Arsenal dorong-dorong kiper lawan. Ini good point. Ini good question nih. Gua Gua bakal mau kasih nanya, tahu. kan kemarin Arsenal mengkritik mendorong-dorong kiper lawan. Apa Kok pertanyaannya? semalam nggak mendorong-dorong kiper Galatasaray? Kita nggak ngedorong, cuma berdiri doang di Oh posisi iya, kayak begitu. betul. Cuma ngedorong aja. Emang nggak ada gitu iya. ya. Oh, Emang kita iya. tahu Liverpool kayaknya tahu opsi buat ngebongkar Galatasaray itu agak sulit, makanya mainnya long throw. Oh iya, gua cuma nanya doang. Pakai Kok mengeritik tim lain tapi lupa ke tim Tapi ini sendiri? yang gue suka ya dari UCL karena tiap kali Liverpool dapat corner dan Galatasaray pun juga demikian dan juga terjadi di game Newcastle lawan Barcelona. Ada momen kalau kiper tuh kesentuh sama lawan langsung, itu peluit akan langsung ditiup sama wasit. Ini jadi indikasi bahkan Atletik juga tadi siang ngerilis tuh soal handball kenapa di Liga sama di Champions tuh beda dan kayaknya itu terjadi juga soal faktor gulat di area kotak penalti. Karena kalau di Liga Inggris itu sesuatu yang diperbolehkan tapi di Champions League bahkan nggak Tuh lihat langsung- gambarnya. Nggak Tuh. langsung. Ini Nah, gambarnya. ini kan nggak langsung untung direct, di nggak- backup sama gambar Untung jadi nggak fitnah. Sebenarnya nggak langsung direct Oh, menjaga iya, kiper, tapi iya. kalau di area kiper ada pemain yang memperbatasi Iya. pergerakan Nggak cuma kiper doang sih, pemain langsung ditiup. outfield juga pada begitu-gitu tuh. Dan wasit itu kan langsung yang dikritik niup sama itu. Arne Slot ya. Iya, itu makanya Tapi kan Liverpool Anda juga bete bilang. dari corner ya, Jale udah kebobolan bete. ke-10 kali dari corner Iya. kan. Tapi Musim kalau ini. buat Udah konteks- ganti pelatih set piece. Kalau buat konteks dibandingin sama paruh musim pertama emang lebih buruk dari itu. Ini cuma kebobolan ketiga di tahun 2020. Iya, Nah, makanya- ini sebenarnya Makanya nggak usah Kipernya ngurusin, gitu. nggak usah ngurusin Arsenal makanya Arne Slot. semuanya pada ngurusin. Namanya juga Semua pada ngurusin. Masa Liverpool nggak boleh ya? Liverpool di corner Everybody emang meningkat against Arsenal. dari nyerang tapi di bertahan cukup ada peningkatan tapi juga masih tadi malam masih kebobolan dan menurut gua kalau untuk corner itu sesuatu yang memang sebenarnya udah ditingkatkan sama Liverpool tapi gua menyoroti ada perbedaan yang signifikan
banget dari segi peraturan sih, dari segi corner. Apa Kiper tuh dijaga banget kalau di Liga Champions, sedangkan di Liga kiper nggak dijaga kayak begitu. Dibiarin aja. Kalau tadi Bang Ali nyinggung soal Arne Slot udah ngomong kayak begitu. Yang di Banyak pekan ngomong lalu. sih emang dia. Yang dia bilang ini kok gue nonton di Liga lama gue Eredivisie kok kiper langsung ada pelanggaran ya kalau kiper disenggol, kalau di liga gue kok enggak, mungkin aturannya beda kali. Iya makanya Dia belajar ngomong dulu kayak gitu. aturannya gitu. Bukan ke wartawan. Kok begini? Belajar ada buku, ada Mungkin- IFAB, ada apa, ada Mungkin emang FA. Premier League-nya harus berubah, bukan Arne Slot yang belajar buat Gara-gara Arne Slot. gitu. Premier League harus berubah gara-gara Arne Slot. Untuk mengikuti kiper jangan lagi diganggu kayak begitu, karena ini situasi udah mengganggu banget. Ya karena peringkat 6. Tapi nanti kita bahas Kalau lagi peringkat itu di 1 ini. mah nggak akan protes. Gue mau ngekritik Liverpoolnya deh kali ini deh. Iya, emang harus. Apa? Emang Jujur, harus. Jujur. Kita tadi bahas salah, tapi gue rasa ada 1 atau 2 pemain yang apa istilahnya ya, elephant in the room lah ya. Gakpo. Itu yang Gakpo udah semua orang udah tahu lah. Gakpo kenapa sih tangannya? Kayaknya lagi di infus. Gravenberch, benar kan? Di infus kayaknya. Tapi ada momen harusnya kita sadar di musim ini Gravenberch di musim yang akan datang harusnya nggak lagi menjadi number 6 bagi Liverpool, karena Apa dong? 8. mungkin sebagai 8, tapi Iya. intinya adalah Liverpool harus datengin pemain baru di posisi tersebut. Benar. Karena Gravenberch untuk menjadi pemain number 6, dia bukan tipe passer, dia adalah tipe carrier yang bakal selalu nganterin bola. Dan Liverpool sekarang kita tahu udah nggak punya Trent Arnold yang kalau lu udah kesulitan lu oper aja ke Ngasih dia, bola. dia bakal ngasih Iya, bola ke bola. depan. Betul. Jadi menurut gue di musim ini Liverpool sangat-sangat kesulitan ketika lu punya pemain number 6 kayak Gravenberch. Dia nggak bisa passing mungkin Benar, bisa, gue setuju. tapi kalau sebagai untuk yang dikte jalannya Nggak pertandingan, ada. Gravenberch bukan tipe Ada, kayak ada, begitu. ada. Solusinya Siapa? yang- Ada Kamavinga, Kamao, Kamavinga, Liverpool Kamao. pernah dikaitkan sama dia di masa lalu. Kamavinga, Tapi Kamao. Mungkin bisa aja dipergerakin lagi di Iya, musim 200 yang akan paling. datang. Busuk mahal banget ini. Mahal juga. Tapi itu posisi yang harus diprioritasin juga Udah sih habis beli menurut Isak gua. mahal begitu. Elliot Anderson. Itu target Elliot gua tuh sebenarnya tuh. Enggak Tonali 150. Ada Morton. Nah, Elliot Anderson buat Newcastle. Kayaknya rese sih Newcastle kalau nego lagi. Kayaknya Iya. sekarang pergerakannya adalah Nottingham aja. Kita kan Makanya belajar ya dari pembeli yang rese. Nah. kalau Nottingham degradasi kayaknya ada chance Kalau gitu. itu Lo emang murah nggak itu. nyesel Siapa? beli Tun Market? Ya, Tun Enggak sih, masih Enggak. gue yakin dia punya Market. kontribusi nanti di Bang akhir Arsenal musim. kan Tapi- beli Chelsea Enggak, Mart dari enak. Jose Enrique dulu. Iya, Wijnaldum sukses. Wijnaldum sukses. Iya. Tapi Jangan number lah. 6 prioritas bagi Liverpool dan juga back kanan kayaknya Liverpool udah tebel tapi kayaknya butuh pergerakan. Iya, percuma. Kalau kuantitasnya banyak, kualitasnya nggak ada kan Betul, percuma. betul banget. Bradley cedera mulu juga soalnya. Cuti siapa sih Butuh- Cuti? Si ini. Romero. Bukan, Romero. emang ada back baru dari back kanannya Liverpool. Oh, mungkin itu dari gol ini kali. dari- Dorongan dari iya. bawah ininya. Curtisnya juga Jones kali. Jones. Ada yang muslim, Jones jadi yang ini. muslim tuh, yang dia Oh, itu posting. sayap. Oh sayap. Alhamdulillah Mike my Iya. debut gitu-gitu tuh. Iya, Robinson sayap dia. Bagus deh. Oke. Oke, ya. Jadi, Ngomong-ngomong youth soal bagus. kualitas individu gitu ya, Ekitike itu kan salah satu yang paling meyakinkan di pramusim. Yap. Tapi dengan melihat permainan dia semalam yang nggak seklinis itu, Iya. kecewa nggak lu, Sal? Kecewa sih ya. Tapi Ya. intinya adalah emang plannya Liverpool musim ini adalah bukan memainkan dia sebagai ujung tombak utama gitu. Karena yang ditargetkan adalah ya nomor 9 Liverpool yang punya sekarang, Alexander Isak. Tapi dia cedera dan kelihatan lah intensinya Slot itu kalau ada game yang mainnya 3 kali dalam seminggu, Ekitike itu selalu jadi opsi yang dicadangin dulu kayak contoh lawan Wolves karena kelihatan banget dia pun untuk main full 90 menit masih kesulitan karena kakinya selalu kram di menit 70 sampai 80. Jadi ini situasi yang terus terjadi dan kita tahu Galatasaray tim yang sangat fisikal dan menurut gua Ekitike tiap kali ketemu tim yang fisikal di musim ini lawan Torreira, lawan Lucas Torreira Burnley. fisikal. Backnya tuh Davinson Sanchez rese banget semalam. Davinson Sanchez kayak orang-orangan PS tau lo. rese banget mainnya selalu buset ditabrak-tabrakin. Jadi menurut gua Ekitike selalu kesulitan. Tapi bukan ketemu levelnya yang sama begitu. Liverpool dong, Davinson Sanchez. Dia tuh Ekitike-nya- buangannya Tottenham. Ekitike-nya kendor dari segi match fitness karena terlalu banyak game dalam beberapa pekan terakhir dan Bingung dia sih. burn out dan itu opsinya siapa lagi bahkan opsi striker cadangan Liverpool sekarang Chiesa nggak pernah main sebagai Rio winger, Rio tapi Nggumoha. winger banget Winger. tapi kalau untuk di sentral tuh menurut gue Ekitike belum ada Berarti berat ya di opsi. leg 2 ya? berat Ah, serius lu? menurut gue Walah, berat bisa lah. walaupun ada faktor Anfield tapi faktanya adalah setelah comeback 4-0 lawan Barcelona cuma menang sekali doang mas di Anfield mas dalam 6 tahun tuh jadi menurut Artinya gue, apa tuh? Analisanya apa kalau gitu? fear factor Apa, Anfield memang udah maksudnya agak habis meluntur. comeback lawan Nah, Barcelona itu. terus 6 tahun 6 tahun itu banyak kan justru tersingkirnya dari knockout. Oh, tersingkirnya di Anfield. Bukan lagi momen pas kita main Oh. away, justru ketika kita tampil di Anfield Atletico. Cie. Atletico 2020, Madrid abis itu 0-0 nggak bisa balikin keadaan. Oh, pertandingan terakhir sebelum Covid itu ya? Itu Atletico Bisa Madrid. aja, Liverpool Atletico. bisa. Penampilan- Jangan menyerah gitu ah. Berat, bisa, berat. bisa, Tapi gue bisa. yakin bisa tapi berat. Ini sesuai prediksi gua emang. Penampilan terakhir Bisa.
Klopp di Bisa. UCL bersama Liverpool pun Masa udah 25. beli pemain 450 juta terus? Wah, sih, Ada yang yellow card juga kan dari Galatasaray. Davison Sanchez absen. Itu udah. penting, itu Bagus penting. dong ke Bagus. Jelek, Advantage. cuman buat Liverpool itu baik bagus gitu. Advantage. Lawan yang kuat, Tapi buat, kalau- buat tim-tim kayak Newcastle itu mah Iya, receh Sanchez. Itu bisa diatur lah. Tapi kalau tadi soal 400 juta itu udah juga dibantah sama Arne Slot. Ya udah nggak usah diseriusin, nggak usah diseriusin Jal, itu mah dia Iya, iya. iseng. 400 juta belanja yang baru Iya, kepake iya, 200 iya, juta. iya. Tapi kan penjualan juga ada Jal. Iya, Penjualan juga 300. ada. Tim paling banyak menjual, Iya, Bang. Bang. Iya, udah nggak Beli apa-apa, Jal. 400 baru kepake Iya, 200. Iya, lu sih, iya sih, di sini. Cedera mulu pemainnya. Memang Udah, kan apa-apa. namanya kita melakukan perubahan pembelian kan ini harapannya Butuh baik. waktu. Iya. Prediksi itu memang nggak ada yang 100% benar. Sekarang udah nggak butuh waktu, butuh pemain baru. Iya, udah butuh bukan pemain butuh baru. Berakhir deh, cepet-cepet berakhir musim ini. Kalau ini karena berat banget buat pemain-pemainnya sekarang. Aduh. Berat ini buat Kita kondisi paham sekarang. kok, Sal. Berat Iya, it's banget. okay, it's okay. Sulit. Tapi emang jelek banget dong semalam mainnya. Jelek. Iya, Emang. Aduh, diakuin loh Turki ya dengan jelek. hati besar. Jadi tim Inggris semalam nggak ada yang menang, Evelyn. Iya, katanya padahal liga paling kompetitif musim ini di musim ini bagi Liga Inggris ya, tapi Iya. pada Berarti sulit. argumen lu salah tuh, Jal. Loh, kan Argumen lu salah. Oh, enggak dong. Yang ngebantah siapa aja tuh? Thierry Henry, Pep Guardiola yang ngebantah. Dibilang Premier League menurun Lagi kualitasnya. turun. Yang ngebantahnya orang-orang, ya udah sih, cuma Loh. Ya lu kan dengernya kan Paul Sol sama Nicky Butt, ya udah. ada yang memvalidasi tapi ada yang ngebantah juga, banyak juga. Yang memvalidasi orang-orang yang qualified masalahnya. Makanya kalau musim ini pada Nggak apa-apa. gugur di awal, menurut gue itu makin menguatkan kalau tim Premier League musim ini emang lagi lemah banget. Iya. Atletico pun juga menangnya ngebantai banget dari Spurs. Liverpool kesulitan dari Galatasaray. Jadi ini situasi yang cukup mengkhawatirkan bagi tim-tim Inggris menurut gue. Walaupun gue masih cukup optimis. Oke deh, daripada kita prediksi yang kejauhan, kita prediksi yang deket-deket aja dulu nih yang nanti malam akan langsung berlaga bersama-sama bertanding. Kita langsung lihat aja nih bersama-sama jadwalnya. Terutama untuk para pengkritik Arsenal, wajib nonton nanti malam ya. Karena akan ada permainan yang atraktif, bukan begitu Aldi? Bukan. Ya bukan. Kita bukan lagi mau jualan main atraktif. Oh, Kita terus bukan ya? lagi mau jualan main cepat, operan pendek, di kombinasi serangan balik cepat, permainan yang memanfaatkan half space. No, percuma lah. Jadi apa? Mendingan kayak Galatasaray, 1-0 cukup. Menang tuh yang dibutuhkan gitu kan. Leverkusen bos, minggu ini mau ketemu Bayern. Artinya paling Hemat-hematin enggak aja. fokusnya juga sedikit banyak akan Terpecah ya. pecah. Walaupun di Liga juga udah nggak mungkin ngejar Udah juga nggak sih mungkin ya. ajar. Susah. Iya. Dan Ya kan? lolos champion juga masih agak mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan. Jadi ya nih, gue sih nggak lagi-lagi mau main bagus juga bakal dikritik, main jelek apalagi. Jadi buat gue sih yang penting menang aja lah. Yang penting menang aja, Iyalah. 1-0 juga nggak apa-apa ya. nggak Terus ada tadi, KJD tuh tadi juga ya melawan PSG. Ini dong mereka gimana Leverkusen Arsenal? Ya, Arsenal, intinya kan sih, berharapnya kan udah. kalau mau ngeliat permainan Iya. cantiknya Arsenal emang di UCL. Kalau di Liga mereka nggak kelihatan main cantik ya. Tapi kalau di UCL musim ini mereka menunjukkan kalau mau ngeliat Arsenal yang atraktif, ya ini tempatnya Arsenal. Jadi udah pasti Arsenal menang nih malam. Gue menjagokan Arsenal Oke. karena mereka tim yang seeded diunggulkan dari segi faktor Iya. lawan-lawan juga. Jadi menurut gue Arsenal harusnya justru Sepakat. malah kalau mereka nggak nyentuh semifinal, menurut gue ini error bagi Arteta musim ini karena Visi? pressure-nya besar buat dia. Idem. Sama lah, idem banget. Pressure justru ada di dia mereka juga. Oke. Liverpool minimal apa Liverpool? 8 besar oke lah, kalau 8 besar Juara atau bertahan semifinal. Premier League. Arsenal mah nothing. Arsenal nothing, lu langsung minimal semifinal kalau nggak error. Tim mana Liverpool oke, juara Premier League, juara bertahan Premier League mana yang lebih lolos sampai akhirnya sampai jadi lebih juara? lolos. Atau jadi juara Champions League di musim setelahnya dengan status juara bertahan. Leicester, Chelsea, City. Ngapain bahas data begitu? Lihat penampilannya aja. Ngapain jadi buka-buka? Tadi lu menanyakan lu itu. buka sejarah. Udah, ini tim Premier League. Belanja sekian banyak. Artinya kan harusnya makin kuat dong. Makin bagus. Makin bagus dong. Mungkin aja di Liga Liverpool tertatih. Kalau di Premier League, di Liga Champions, Ya, wah, itu- Iya, Oke. tadi kan Menyampaikan- katanya Iya. Arsenal nggak main cantik di Liga, tapi kalau di Di UCL main UCL cantik. mereka bisa ngakuin itu, tapi poin gue adalah soal juara bertahannya. Juara bertahan Premier League mana yang musim setelahnya tuh bisa jadi juara nyaman di Champions Ya League. Rijal karena suka pakai banyak. statistik juara bertahan nih, kayak juara bertahan Premier League mana yang mecahin Biasa. bursa transfer. Apa-apa. That's a fact, Sering emang dia Nggak sering. Itu apa-apa. sebuah fakta yang Sering, tak sering terbantahkan menurut gue. Sering. ini MU susah. menjadi excuse kalau Liverpool nggak jauh gitu lah. Karena terjadi. Karena Liverpool nih ya, Gitu ya. Galatasaray Terjadi. di atas kertas harusnya menang Liverpool dong. Iya. Abis itu ketemunya PSG atau Chelsea, ya kan? Iya. PSG Chelsea Liverpool, Kan- PSG lah say. Heeh. Liverpool PSG. Ini nature liga ini susah Bang Aldi. Menurut Anjir. gue Centurionnya City pun, Centurion City-nya pun. Centurion tersingkirnya sama siapa? Sama Spurs.
Jadi tim City yang paling kuat dengan memecahkan rekor poin pun 100 poin di Liga Champion itu nggak berpengaruh performa liga. Nah berarti lu jangan ngomong kalau Arsenal nggak semifinal itu error. Dari segi faktor jadwal, Lu nggak fair. Liverpool faktor boleh, jalur, City boleh, kalahnya sama faktor Tottenham. jalur. Kecuali Arsenal. Faktor belanja dia masuk ke Iya, faktor nggak belanja. disebutin sih. Arsenal. Bagian Arsenal, kalau nggak sampai semifinal itu error. Ya dong, menurut gua puzzle-nya udah lengkap ya kalau sampai nggak Kalau sampai gitu lu segitu, tungguin Arsenal iya. di Jalurnya apa sih? Budapest Jalurnya aja apa di sih Budapest. Arsenal? Arsenal Sporting Bodo. Arsenal, Sporting Bodo. Bodo. Oh ya, Harusnya iya. Terus semifinal Newcastle. Itu mas, iya itu mas. Berarti kan Arsenal, Harusnya Newcastle, nyampe. Liverpool, Bayern ya kan? Ya masa bergantung ke Bodo ya kecuali dibekuin gitu pemain Arsenal di Norway. Norway kedinginan, mau lihat Aurora aja. Aurora. Takut. Ini bakal panas ini. Champion Coba bakal kita panas. lihat lagi jadwalnya. Tadi kayaknya ada sang juara Aja deh. dunia, klub juara dunia kita juga tadi ya, Ini Chelsea lawan tiga-tiganya PSG. Arsenal, Evelyn, tiga-tiganya Arsenal. Udah, Arsenal. Oh, tiga-tiganya Arsenal Yes. menang ya. Oke. Next. Lanjut. Ada PSG lawan Chelsea. Gue PSG. Ya, pertanyaannya ini- Evelyn, emang Chelsea bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Ini pertandingan beef di final Klub World World Cup, Cup anjir World Cup. berantem itu mereka di akhir pertandingan seru ini. Enrique. Menurut Iya. gue ini low-key seru walaupun emang udah gak ada Maresca, tapi kan bukan Maresca yang berantem Iya. waktu itu kan si Luis Enrique sama Joe Pedro Joe ya. Pedro. Udah gitu si Samperin. Neves apa siapa yang narik rambutnya si Iya, Cucurella Cucurella. lucu sih. Emang jadi target Jadi mulu nih emang gua. jadi target, tapi ini menurut gue ini pertandingan low-key ada rivalitasnya juga sih. mulai terbentuk ya Mulai dalam terbentuk, beberapa tahun ya. terakhir. Gue rasa bakal boring. Nah, Atau seru. PSG ngebantai. Tapi Seru PSG dong juga- kalau gitu. Jadi Kalau ada yang ngebantai nggak seru lah. Kecuali tim jagoan lu gitu. Kalau ada yang ngebantai berarti selesai dong gamenya. Game tuh bagus kayak Newcastle Barcelona. Oh iya, tipis-tipis Galatasaray susah Liverpool. gitu ya. Tuh bagus. Kalau game kayak Bayern Atalanta, game Tottenham Atleti, game sampah. Iya. Ngapain ditonton gitu? One Second way. leg juga nggak usah nonton lagi itu udah pasti. One way Nah, traffic. sorry. Tottenham bakal comeback. Manager Akan bounce kali comeback ini. ya. Manager bounce. Tapi Chelsea gue rasa punya chance ya. Walaupun tuh? lawannya PSG tapi Chelsea punya chance asal disiplin lah mereka itu. Aduh. Disiplin bukan dari segi bertahan harus kompak gimana. Pernah nggak disiplin tapi mereka? Kartu merahnya harus Nah, dihindari. itu nggak pernah. Asal mereka Itu Nah, dia. ini kartu merah lagi. ini harus jadi momen bagi mereka dan mereka harusnya nggak punya faktor ketakutan akan PSG ya. Mereka udah nunjukin di klub World Iya, Cup dan 3-0. fear factor Beda udah lah. disingkirin lah. Cuy, beda tapi materi pemain belakangnya juga beda. tapi Chelsea pun juga berlaku hal kayak gitu. Chelsea di Champions League biasanya beda juga atau makin dia direndahkan, Chelsea itu punya sesuatu biasanya. Gua nggak lagi merendahkan Chelsea, emang rendah. Tapi Kalau lu compare sama lihat PSG, PSG performa. juara bertahan kan? Juara bertahan. Nah, lu ada nggak statistik juara bertahan yang Liga Champions? Apa? Nggak ada. Kedua. Dia adanya juara bertahan Liga Juara Oh, IPL, dia main IPL aja ya. Khusus. Kalau di Oh, UCL iya. susah juga. Susah biasanya ya. Oh, gua. kirain Mister juara bertahan nih jadinya nih. Ada nggak gitu ya? Tapi to be fair lah Zal, PSG too strong. Di tahun ini mereka belum ada penampilan yang meyakinkan gitu. Di tahun 2026 ya, lawan Monaco Chelsea. juga kalah. Abis itu di Liga juga sempat unggul cukup jauh, tapi nyata sekarang kekejar jaraknya tipis. Biar banget. ada yang nonton lagi Ligue-nya. Biar relevan gitu. Tapi Iya. faktor beberapa pemain cedera menurut gua agak berpengaruh Siapa sih? bagi mereka. Nuno Dembele Mendes? juga masih terganggu. Enggak cuma satu Vitinha Dembele pas game doang. terakhir kan Oh, lawan iya Monaco. enggak, udah balik tapi belum Vitinha pada nggak ada. fit. Iya, belum Udah gitu 100%. mereka Oh, kalah no, sama no, no. Monaco Monaco. kan. Dan Cuman untungnya si LFP Liga Prancis dia ngeduluin Advantage buat pertandingan mereka, kan. ya. Abis itu di antara leg kedua ini diliburin. Iya, dijagain Jadi buat ngasih- tim-tim yang dijagain, berpartisipasi ya. di Nih sini. kayaknya. Walaupun si Al-Khelafi Nah, ini masih- kiper Savonov. Iya, Siapa karena sih? Chevalier itu Cedera? yang tadinya jadi penerusnya Donnarumma, mainnya bapuk. Oh, jelek Chevalier. Build up-nya bagus, Iya, tapi tiap bapuk. kali kena tembakan justru tinggal. Sevenov Oh. ini sebenarnya blunder juga tuh pas lawan Newcastle apa lawan siapa ya. Tapi Iya. habis itu ya dia dibandingin sama Chevalier mendingan Bahkan dia. PSG Mendingan Savonov. Iya. Oke. Makanya Chevalier Ini kan- Zaire Emery, Vitinha, Neves main. harusnya ya. Dowe, Dembele, Barcola. Kalau Dembele kayaknya dijaga buat fit di match ini ya. Tapi buat jarak konteks aja di fase liga, PSG masih tim yang mampu mencetak Ini gol, gebuk-gebukan tapi gue Bisa, Tapi nggak ada, nggak ada. nungguin Iya. Spurs Bisa aja Nggak, nggak, Spurs nggak. 5-3 kan di fase liga ketika ketemu sama Ayo, PSG. Chelsea, Jadi, bisa, Chelsea, bisa, rontok bisa. juga Chelsea di bisa belakang. ya. Nggak, gua PSG Kalau gua PSG. Gua nggak setimpang itu ke PSG deh. PSG gua Gua PSG. 50-50 Setelah deh. ngeliat itu jadi ya. Iya. Gue liat roster Chelsea. Bisa, bisa. Oke, Sayangnya tapi di kalau pelatihnya Vini dia tuh mediocre. sama juga. PSG, saya Oh, PSG. PSG. Gue Chelsea. PSG Chelsea 50-50. Iya, 50-50 Tumben deh. ya, Gue kita lihat. berharap Chelsea bisa sesuatu lah. Oke. Main di kita Stamford kalau- Bridge kan?
Duluan sih. Enggak di Park. Di Paris. Karena kan Park lolosnya de France. lebih ini sih. Hebat Chelsea. Di Paris, di Inggris. Yeay. Iya. Evelyn, Oke, kita lihat lagi Evelyn, jadwal. kata yang komen udah cantik, jangan lucu aja. Masa diambil semua. Masa diambil semua. Oke, kita lihat lagi jadwal berikutnya. Ada yang seru lagi. Oh, City, yes. City. Ini lebih siap sih, tapi kan ini di Bernabeu. Mohon maaf. Bagaimana? Silahkan yang pernah kerja di City. Ngomongin Madrid aja dulu ya. Ngomongin Real Madrid aja dulu. Iya. Berantakan Real Madrid Itunya sekarang. dulu. Mbappe baru balik dari Paris penyembuhan cedera Iya. lututnya ya. Dan dia nggak akan main di laga ini. Bellingham pun, Rodrigo kemarin baru operasi untuk ACL -nya. Jadi artinya mereka akan their Untung whole banyak. thing ini depends ke Vini aja. Vini lagi bagus ya sok bagus. Sok. Kalau enggak ya udah jelek karena di bawah Arbeloa nggak ada ini yang namanya tim kolektif permainan yang bisa mengangkat tim jadi lebih bagus daripada di era Xabi. Enggak, karena mereka sekarang very individual dan tergantung untuk semua creativity ada di Vini sekarang, makanya serangan mereka timpang kiri semua. Dan untuk City seharusnya ya kemarin di pertandingan lawan Newcastle mereka juga nggak mainin Erling Haaland. Jadi emang ada disimpan untuk pertandingan ini. So lanjut dulu. nggak apa-apa. Malah lu jal, potong virus Justru dulu. lu ada statistik juara bertahan dari Liga. Nggak ada, Mas. Mampus. Ini ngaku sih Oke. kalau yang itu, Mas. Mampus, kena Nggak udah. ada, kirain Kena. ada. Iya. Emang nggak dipersiapkan. Aduh, saya. Satu-satunya dilema bagi Madrid ntar malam adalah perlu mainin tren apa enggak. Karena consnya tren ini kalau secara defense akan selalu jadi korban, apalagi lawan Iyalah. tipe-tipe winger City. Nggak di cover apa Itu yang dia, lainnya. belum secara sistem belum bisa ngebentuk tren yang ngejagain tren banget kayak di Liverpool bermusim-musim. Tapi Daripada terluka ya. Iya, dilemanya adalah lu mungkin kalau mainin dia lu bakal selalu jadi lumbung serangan dari City, tapi kalau lu mainin dia, lu bisa menjadiin dia cheat code buat ngepatahin lini belakang City karena kunci kesuksesan Liverpool di era persaingan Klopp sama Pep Guardiola pada saat itu ya menurut gue Trent Arnold juga. Kenapa nggak mainin tren jadi midfield? Tapi udah terbukti kayaknya dia nggak seoptimal itu main di midfield deh. Emang bukan yang langsung start di sana, tapi mainnya dari right back baru inverted ke tengah baru lebih optimal. Kayak Kalau langsung Phil Dunn ya, dia main di Euro 2024. 2024. Kalau langsung Iya, start iya. di situ, cara dia terima bola tuh positioning body shape-nya nggak terlalu Udah oke. enak. Nggak Iya. terlalu Oke, enak singkat padat ngebandingin. jelas saja nih ya, Iya. karena kita mengingat waktu. Iya. Jadi Real Madrid atau City? Arsenal sih bisa menang di Bernabeu ya. City sih gua Jadi City. Harusnya City, harusnya ya. kalau Rizal? City. Harus- Leg 1 Madrid. Leg 1 Oh, Madrid. leg 1 Madrid. Tapi untuk Oke. lolos, Lolos gue nggak City. menjagokan Madrid kalau Oke, untuk lolos. kalau Gue juga gitu sih. Tirzi? masih bisa City. Gue sih yang City. langsung lolos aja lah. Langsung lolos aja ya biar Lolos. biar ada wakil Inggris yang mengangkat derajat lagi. Gini, gua pengen City jangan gugur dimanapun dulu. Oke. Karena apa? Oh iya. Kalau City gugur misalnya Liga Champions gugur, Heeh. mereka fokus sama FA lawan Liverpool lagi. Iya. Artinya mereka akan fokus di 3 turnamen itu aja gitu. Artinya Kekuatannya semakin bertambah iya. gitu. Kalau dari sekarang mereka masih ada, paling enggak dia kan mirip-mirip pemain. Kayak misalnya kemarin waktu lawan Nottingham, Haaland nggak dipasang karena main Liga Iya. Champions. Kalau dari sekarang mereka udah gugur, sulit karena mereka akan all out jadinya gitu. Jadi di liganya. Jadi kita harapkan City sampai akhir musim terus ada di turnamen-turnamen yang Arsenal ada di situ. Hidup juga Prediksi. quadruple bagi mereka dong. Nah, itu dia. Nah, Zal, gue bingung nih, Zal. Kan yang bisa quadruple nggak cuma Arsenal ya? Yang udah gue dipertanyakan sama Mas City Aryo bisa. juga. Kenapa City? Apa nggak ditanya begitu? Media ngangkatnya Arsenal quadruple. Arsenal against everybody emang. Kalau City nggak pernah di Nggak pernah. Nggak pernah liput sama disentuh-sentuh media. ya. Iya, nanti begitu menang, lihat City emang diam, tapi juara. Karena emang nggak dibahas. Emang Mungkin nggak karena pembenci. Arsenal yang lebih punya urgency untuk menang. Nggak ada, udah Evelyn nggak usah nambah-nambahin, nggak ada. Jadi urgency. Oke deh, terima kasih banyak untuk para punditku. Terima kasih untuk JM Team juga Kasih. pastinya untuk prediksi berbagai Yang jam setengah harapan satu apa ini. nanti? si Leverkusen dong. Oh, Arsenal. Oke, Leverkusen. good. 45. Arsenal Emang. lawan Leverkusen. Emang. Bagus, Alright. bagus. Dan pastinya terima kasih juga untuk GeForce. Jangan lupa untuk saksikan klip DPI hanya di channel YouTube Dewan Pundit Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk nonton program JMTV Road to Hajatan Bola Dunia. Oke? See you again. Sampai ketemu hari Jumat ya di DPI Jumat. Bye. Assalamualaikum.